pembasuhan darah itu semuanya. Berarti yang kena itu ya kebal gitu. Langsung dites di tempat. Kebawaannya itu emosi terus. Emosi pengennya ya berantem terus. Tapi sebelum berantem itu kalau ketemu lawan, itu lawannya sudah minta maaf dulu. Mintanya kan saya dua, kekebalan sama pengasihan. Kalau pelet itu mau nggak mau, harus mau. Pokoknya langsung kayak kecil terus masuk. Gitu. Sang guru sejatiku, masukkanlah energi positif ke dalam jiwa dan ragaku untuk mengagungkan namamu, membantu makhlukmu, dan melindungi diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku di Adri Official Channel. Halo teman-teman semuanya, halo pemirsa semuanya. Di sini saya sudah ditemani Kang Monox Semin. Kang Monox Semin dan juga siapa lagi kalau bukan Brand Dempet yang selalu menemani saya buat konten-konten horor. Baik, jadi di sini kita bakal bicara mengenai dunia spiritual. Kita akan bicara mengenai dunia spiritual. Mungkin sebenarnya Kang dari Semin juga ya, tetanggaan kita sama Semin. Mungkin udah berapa tahun mungkin di dunia spiritual? Di dunia spiritual sudah 8 tahun. 8 tahun ya teman-teman. Di dunia spiritual 8 tahun. Dengan berapa tahun Mas? Aku saya nggak tahu Mas. Nggak tahu. Ya oke. Di sini kita bakal cerita. Kalau kemarin sudah cerita dari saya, dari Mas Wisnu, sekarang kita Kang Monox ya yang akan menceritakan tentang dunia mistis dan juga spiritual, terutama dunia spiritual yang tentunya banyak banget ya. Spiritual itu ada banyak macamnya. Mungkin sebelumnya pendapat tentang dunia spiritual itu gimana Kang? Spiritual itu ya aneh tapi nyata. Dunia yang aneh tapi nyata. Ya. Berarti ini bener adanya tapi tidak bisa secara logika. Tidak bisa dinalar secara logika gitu. Tapi bisa dibuktikan secara spiritual, secara spiritual. Oke, mungkin bisa dimulai ceritanya kan dari kapan mungkin pertama kali? Pertama kali itu SMA. SMA itu saya sudah senang dengan apa itu dunia spiritual. Nah, ketemu sama namanya Pak Heru Pramono selaku guru spiritual saya. Nah, di situ saya minta lambaran buat badan. Nah, itu. Lambaran itu seperti alas, seperti yang dimaksud lambaran di sini. Lambaran di sini yaitu untuk kekebalan. Oh, berarti perlindungan. Perlindungan. Buat jaga-jaga diri. Zaman segitulah, zaman 2010 pas masih SMA. 2010 masuk 2010 SMA. 2010 masuk SMA. Sampai 2018 8 tahun. Lama itu Mas. Lama itu sampai lulus SMA juga kan? Iya, sampai ngerantau. Merantau masih mempercayai dengan spiritual. Sampai itu yang didapat di dalam dunia spiritual pada saat mulai dari seperti minta alas lambaran buat badan tadi, mungkin tidak lanjutnya gimana kan? Pertama itu harus ada syarat. Nah, syaratnya itu suruh cari kera atau monyet. Nah, itu monyetnya itu disembelih, ambil darah, ambil polonya, dan kalau sudah ditaruh di botol. Nah, kita tanam di kuburannya yang matinya tidak wajar, seperti gantung atau tabrakan. Jadi itu carinya di makamnya berarti. Nah, ya, kita cari ya semuanya, kita beli kera dulu, kita sembelih, kita ambil darahnya sama polonya, kita masukin botol, kita pendem, ya bisa kita tanam di kuburannya yang tidak wajar, gantung atau tabrakan. Itu berarti udah kuburan itu? Enggak, ya cuma kita sampingnya aja. Oh, berarti enggak ya. Apa-apain, berarti sampingnya mungkin yang tahu. Berarti itu mencari informasi juga ya kan? Iya. Yang mana yang mungkin kecelakaan atau gimana? Iya. Tidak wajar. Itu pas nanam itu harus apakah ditunggu atau cuma langsung ditinggal? Enggak, ditunggu itu Mas. Ditunggu dari jam 12 sampai subuh selama 3 hari. Terus itu? Terus. Sampai subuh 3 hari. 3 hari berturut-turut. Habis itu ntar kita buat kelomotan apa ya kalau ini? Buat luluran lah. Darah keranya itu buat luluran. Nunggu kering, kita mandi air kembang 7 rupa.
Jurupa Jurupa. itu dari atas sampai bawah berarti kan? Ya, Atau cuma semuanya. pembasuhan Pembasuhan darah itu semuanya. Berarti yang kena itu ya kebal gitu. Langsung dites di tempat. itu berarti ilmu dukden gitu ya kan? Ya, itu buat mungkin kegadukan lah seperti itu. Berarti bener adanya ya seperti Benar adanya, masalahnya juga dites langsung tes langsung di dan tempat. teman-teman, jadi Kang Monox ini merupakan yang pernah terjun di dalam dunia spiritual seperti perlindungan tubuh, seperti ilmu dukden itu kebal dari berapa ancaman. Ya. Seperti contohnya buat seperti kalau dibegal, Nah, seperti itu. Apalagi buat gitu. merantau, ya. Jaga-jaga buat merantau dulu itu sebenarnya. Ternyata sebenarnya cuma buat Jaga diri. Karena dulu belum punya basic apa Ya, okay. Basic apa buat jaga diri terus jauh sendiri gitu. Terus juga itu Mas, jadi kebawaannya itu emosi terus, panas itu. Bawaannya emosi, pengennya ya berantem terus. Tapi sebelum berantem itu, kalau ketemu lawan, itu lawannya sudah minta maaf dulu. Jadi mintanya kan saya dua, yaitu buat kekebalan atau itu kekebalan sama pengasihan. Pengasihan dan saya masih hafal semua amalannya. Pengasihan itu apa sih kan? Pengasihan itu beda dengan pelet. Kalau pelet itu mau nggak mau harus mau. Kalau pengasihan itu cuma ya kebayang-bayang lah. Tahu-tahu kok saya ngimpi dia gitu seperti itu. Kayak belum tentu berhasil kalau pengasihan. Kayak lebih kayak gimana ya? Kita punya berarti kok kayak aku kagum karo Mas Kai, kok aku kayaknya kepikiran Mas Kai gitu. Nah, seperti itu. Itu namanya pengasihan. Beda dengan pelet. Kalau pelet mau nggak mau pasti kena. Jadi beda ya itu. Beda. Soalnya kan banyak yang beranggapan tuh zaman sekarang tuh pengasihan sama pelet itu sama. Jadi hakikatnya itu udah beda pengasihan sama pelet itu. Berarti pengasihan itu kalau ya kayak lebih ke aura. Ya, aura tubuhnya itu lebih ibaratnya enggak ya berwibawa, kelihatan itulah. Ya, seperti itu. Ya, jadi teman-teman begitu seperti perbedaan antara pengasihan dan juga pelet. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan itu atau itu serta-merta mungkin pelet, karena mungkin ada seperti pengasihan dan masih banyak lagi tentunya. Baik itu masih seputar di tahun 2010 ya kan? Ya, sekitar 2010. Itu menginjak mungkin di tahun 2011 hingga ke 2018 itu mungkin perjalanannya bisa diceritakan. Perjalanannya ya mandi sendang, mandi 7 sendang, terus mandi di tempuran itu sungai, ketemu sungai. Nah, di situ kita mandi setiap jam 12 malam. Itu mandi cuman air atau mungkin ada campuran? Langsung di sungai sama pakai kembang. Langsung jam 12 malam. Untuk buka aura lah. Langsung ibaratnya langsung apa jenenge Mas? Itu mungkin pembukaan aura. Ya, seperti itu. Jadi gimana ya? Seperti kayak seumpamanya arit lah. Kayak celurit kalau nggak diasah itu kan bakalan tumbul lah seperti itu. Berarti pengasahannya itu seperti itu. Dan itu diasah sekitar berapa bulan atau berapa tahun? Biasanya sebulan sekali, setiap Selasa Kliwon atau Jumat. Mungkin itu kan khusus pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Iya. Itu memang buat teman-teman pasti kita tahu kalau Jumat Kliwon, Selasa Kliwon itu memang hari-hari yang bisa dikatakan itu mistis, mungkin ada kejadian yang mungkin beda gitu, hawanya itu auranya itu beda. Mungkin emang spesialnya apa sih kan buat hari Selasa Kliwon dan juga Kamis Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon itu? Spesialnya kalau Selasa Kliwon itu ya lebih cepat masuknya dan lebih sakral gitu. Hari-hari yang lebih sakral itu ya Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Soalnya kan ada kita menemui ya seperti banyak banget berita-berita, dan ini faktanya buat Jumat Kliwon tuh mungkin ada yang mungkin mendapat disapa yang seperti yang tidak terlihat, mungkin seperti itu ya Kang. Atau mungkin kalau Selasa Kliwon itu kalau kita sebagai orang Jawa kita tahu, maaf ya sebenarnya orang yang mungkin meninggal pada hari Selasa Kliwon itu biasanya ditungguin sampai 40 hari ya. Malam itu mungkin apa ada hubungannya dengan kisah-kisah seperti
hawa pada hari itu. Iya, ada Mas. Jadi hawanya itu lebih mencekam kalau semuanya Selasa Kliwon itu. Selasa Kliwon, Jumat Kliwon. Tapi yang lebih lebih sakralnya emang Selasa Kliwon daripada Jumat Kliwon. Bisa kan selesai Ya. tuh. Berarti kayak saya pernah dengar cerita juga kan. Jadi kalau ada yang orang meninggal itu apa pas Selasa Kliwon, mesti itu kan kuburannya ditunggu. Iya. Tuh katanya ada orang itu kayak entah itu nyari ilmu kebal atau sejenis cari ilmu hitam, terus kayak pesugihan tuh katanya ada yang pakai itu entah tali pocongnya entah atau apa gitu loh di pas yang meninggal Selasa Kliwon. Apa itu juga benar? Itu benar. Jadi memang syarat untuk pesugihan itu emang Selasa Kliwon. Dan itu semuanya biarpun kuburannya itu sudah dicor 3 hari, dilangkain 3 kali aja itu bisa ngangkat sendiri udah. Ya jenazahnya itu tadi, tapi kan ngambilnya itu tidak boleh pakai tangan. Terus Nah, harus dulunya pakai mulut langsung. Supaya ngambil tali pocong ya langsung pakai mulut langsung. Berarti nggak pakai tangan ya kan? Tidak boleh pakai tangan. Nah, Tantangannya seperti itu. Untuk pesugihan tali pocong. berarti itu harus. Tapi kalau yang dilangkain 3 langkah itu kan semuanya sudah dicor. Ya. Dilangkain 3 langkah itu mungkin itu emang ada ilmunya buat melepas itu atau karena Itu memang faktor udah X? dari niat dia, terus udah dari dukunnya. Kan Oh, dia berarti mintanya kan dari dukun. minta pesugihan dari dukun. Nah, udah terbawa ya aura dia gitu. Misalnya sudah seperti itu, biarpun dicor biasanya sudah Berarti itu makam itu bisa naik sendiri. seperti pembawaannya sang nih. Iya. Biar bisa melakukan hal seperti itu buat pembantuan buat Pembantuan. syaratnya. Syaratnya. Kan nggak mungkin kan kita nyangkul 3 jam, mungkin kalau sendiri mungkin baru kelar udah ketahuan sama yang punya makam, ya kan? Iya. Iya kan? Kalau kita langsung gali sendiri ya cukup memakan waktu lama banget. Berarti itu ada mungkin bawaan dari Iya. dukunnya sendiri gitu. Iya, seperti itu. Itu baik, mungkin dari alur selanjutnya setelah kita kan mandi kembang jurupa, mandi di beberapa sungai, beberapa tempuran yang tadi, Iya. mungkin alur selanjutnya sampai bisa 8 tahun itu apa sih yang dilalui kan? Meditasi. Meditasi itu seperti Meditasi ya seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, seperti ini. Nah, seperti ini. Meditasi itu ya mengambil aura dari alam lah. Nah, gitu. tapi itu meditasi itu dilakukan Dilakukan di rumah atau di mungkin rumah. harus Seminggu sekali nggak apa-apa. seminggu sekali. Nah, Seminggu sekali itu mungkin itu bisa dilakukan di kamar, Iya, di di tempat gelap atau di tempat gelap. Ya di kamar nggak apa-apa. Tapi saya pernah sampai 21 hari itu langsung masuk angin tuh. Langsung seperti kayak magnet semua itu. itu 21 hari itu Tanpa putus. tanpa putus. Setiap jam 12. Ya Oh, minimal makanya itu berarti setiap jam 12 malam ya, meditasi sampai jam 7 hari dulu pertama itu 7 hari meditasi, terus kita harus dibatalkan dulu, terus 11 hari, terus lanjut ke 21 hari. 1 hari. Itu 21 hari itu kali 24 jam atau Enggak, cuma 1 berapa? jam. Satu jam jam. Setiap meditasi 1 jam. Itu kalau ketika kita melakukan meditasi kan itu kalau mungkin 10 menit pertama itu rasanya masih biasa. Ya biasa. Jadi seperti apa ya? Jadi saya itu seperti melihat auranya kita gitu, auranya. Kalau saya kan kayak aura kita kan semua orang itu punya aura. Nah, kalau saya itu auranya putih, terus di sini tuh di sini tuh ada kayak indra, tahu indra tahu apa ya? Pokoknya langsung kayak kecil terus masuk gitu. Kan tahan napas. Tahan. Keluarkan lagi ntar berapa menit seperti itu. Ambil ya aura-aura apa alam lah seperti itu. Jadi itu dilakukan pertama 7 hari dulu, 7 hari dulu, 11 hari, 11 hari, terus 21 hari. 21 hari. Langsung ngedrop 3 hari. 3 hari. Iya, masalahnya apa ya? Rasanya tangan itu kayak kesemutan semua. Kayak energi banyak banget. Terus semuanya kalau kita ke angker-angker itu ya, tempat angker itu malah seneng. Tapi kalau kadang auranya lebih mencekam yang angker itu udah ada bentrokan energi. Jadi pagi aku harus
pergi dari sini seperti itu. Jadi kayak bisa ngerasain Nah, misalnya kita mungkin di sana tempatnya katanya angker, kita ke sana Nah, terus kita iya. bisa ngerasain oh di sini ada gini-gini, berarti kayak bisa udah baru berapa langkah itu kita udah bisa udah ngerasain. berasa. Yes, langsung ya kayak merinding itu. Terus kayak ada kayak energi lah. Seperti itu. Tapi kalau maksudnya energinya lebih gedean dia, kita yang aduh, wah ini mending saya pergi. Seperti itu. Berarti ada tolakannya, ada balasannya gitu. Iya. Buat kita tahu ini kita bakal kalah, nanti bakal iya, nggak seperti kuat mental gitu istilahnya. Iya. Kita bakal lebih milih nggak dilanjutin. Nggak dilanjutin. Kalau meditasi itu gimana kan kalau meditasi kan mungkin ada beberapa cara juga kan, mungkin setiap orang itu juga beda-beda. Iya. Entah itu kayak ada rapalan atau amalannya atau cuma cukup kita atur nafas kita atau gimana. Sebenarnya itu meditasinya pernapasan sebenarnya. Pernapasan tapi ada amalannya. Ada amalannya, tapi amalannya agak kejawen ya. Oh, berarti Ya, lebih ke mau ilmu. disebutkan nggak apa-apa. Bisa aku hafal semua itu. Boleh disebut sedikit aja kan? Boleh Sedikit. sedikit Ya, aja. ya Allah sang guru sejatiku, masukkanlah energi positif ke dalam jiwa dan ragaku untuk mengagungkan namamu, bantu makhlukmu, dan melindungi diriku. Berarti masih masih menggunakan, kita mempercayai Allah sebagai Tuhan Iya, yang mengamalkan masih. gitu. berarti Berarti kayak enggak, maaf ya. Jadi ya, Ini kita masih tetap kita meditasi tetap kita masih percaya sama Allah masih masih mengamalkan sebenarnya itu cuma bukan itu cuma bukan perantara gitu ya kan. perantara. berarti bukan keluar dari ajaran, berarti itu Bukan. menggunakan memperluas arti Iya. itu tadi, berarti di jalan-jalan yang orang-orang mungkin beda belum tahu. Iya. Dan itu mungkin lebih ke kejawennya ya. Ya, kejawen. Caranya itu kayak orang Jawa itu mendekatkan diri sama Tuhan itu pakai meditasi. Iya, Nah seperti kalau orang yang Muslim Islam itu kan lebih ya, sholat, zikir itu kan. Kalau orang Jawa dulu kan Jawa dahulu soalnya kan kultur Jawa budayanya kan juga gitu, jadi mereka masih kayak yang kultur budaya sama Islam itu jadi mungkin kan kepercayaan setiap orang itu beda-beda. setiap masa terutama Iya. itu kan pasti berbeda ya. Mungkin dari era sebelum 90-an, era setelah 2000-an, dan sekarang Gen Z itu kan udah beda lagi mindsetnya. Sampai itu kan sudah kita mempelajari dengan sesuatu yang mungkin udah berbeda, lebih maju gitu lagi, jadi mungkin berbeda ya kan dari era-era tertentu. Mungkin fungsi dari meditasi tadi untuk pengasihan. untuk pengasihannya itu di Pengasihannya meditasi itu. Dan terbuktinya mantan saya itu 9 janda semua itu. 9 janda semua. Giliran ketemu cewek mesti janda. Tapi ya sempat jadian pacaran begitu. Berarti terbukti mas auranya berarti bener-bener Tapi kok ke janda ya? Kok nggak ke yang gadis gitu? Repotnya di situ. mungkin Mungkin. dapatnya baru janda itu. Janda. Nah, tapi itu sebenarnya pas pengasihannya itu, pas itu ada spesifik permintaannya nggak Kang? Mau minta yang janda gitu? Enggak. Nggak Tapi ada. tahu ya dapatnya kok setiap kenalan seperti itu. Janda semua. Berarti itu bukan suatu permintaan ya Kang? Iya. Bukan suatu Kalau yang pengasihan itu kan jeneng namanya pengasihannya itu Codrogiro, pengasihan tingkat tinggi sebenarnya. Terus dibaca 3 kali, ditiupkan di telapak, langsung dioleskan di mata lah, seperti itu. Dan saya masih hafal mantranya, itu masih hafal. Mau disebutkan nggak apa-apa? nggak usah, nanti malah Ntar malah ikut-ikutan. nanti ikut-ikutan lanjut prakteknya nanti malah yang perkara itu udah beda. Jangan dicontoh ya. Jadi ya ini cuma buat jadi selama 8 tahun itu Mas Kang Monek itu juga pernah mendalami ibaratnya kayak dunia mistis, dunia yang lebih itulah. Jadi ya buat pembelajaran kita aja lah. Jadi itu sebagai pengalaman dari Kang Mono sendiri, Iya. karena pada sekarang sudah tidak melakukan Tidak pernah melakukan karena ya itu tadi. Ya terakhir ya ruqyah. Jadi ruqyah. itu tadi. Jadi mungkin itu sampai itu sekitar tahun berapa Kang yang kita masih
melakukan meditasi. Meditasi. Paling aktif tuh 2015 itu mau aktif Aktif banget itu. aktif Di pertengahan ya malah. nah, pertengahan itu malah aktif ya malah istiqomah malah ya seperti itu. Sampai selanjutnya akhirnya itu mungkin yang setelah meditasi itu hasilnya selain punya mana sebenarnya yang itu tadi Jaga yang semua. jaga itu tadi, mungkin ada hasil lainnya enggak kan? Ya mungkin Mungkin dari entah dari dapat dari kerjaan atau yang Nah kalau buat itu ya seandainya saya itu bolos nggak kerja biasanya itu atasan itu ngomel ya langsung kita baca aja ya ini sedikit aja langsung terakhirnya aja ya ini bacaannya iya nggak apa-apa les jagang bayi ini siapa terus udah nggak bakalan udah jadi termasuk lupa dia kayak masih jaringan itu 8 tahun itu masih kayak semua berarti amal ibaratnya buat naklukin cewek, naklukin orang dan Ya. lain-lain itu berarti selama 8 tahun itu terus ya Kak? Belajar terus tuh. bisa terus belajar terus Sama sini Mas. Itu kan ilmu pengasihan sama pelet itu beda. beda ya Kalau ilmu pelet itu kan katanya ada yang pakai bulu perindu sama semar mesem. Sama-sama tuh jalan goyang. Itu gimana? Konsepnya Nah, itu gimana Kak? kalau konsepnya kalau Semar Mesem itu masih masuknya ke pengasihan. Semar Mesem. Semar Mesem itu masuknya masih pengasihan, tapi kalau jalan goyang itu masuknya sudah pelet. Dan kalau pelet itu ya mau nggak mau, ya kamu harus mau. Tapi kalau semua pengasihan, semua pelet, kalau habis ijab kabul itu pasti hilang. Berarti ketika ada yang menikah mungkin itu menggunakan pengasihan atau Atau pelet, itu nanti setelah ijab kabul itu bakal muncul aslinya kan? Hilang Hilang langsung. Efeknya itu langsung hilang. Berarti kayak langsung kembali ke Kembali jiwa. Iya. Berarti Jadi kalau kayak- seumpamanya itu nggak suka asli gitu kan bisa Bisa cerai gitu nuntut, kan? bisa nuntut. Bisa Nah, nuntut. jadi orangnya juga pintar. Jadi dia itu ngasih pelet dulu, dia ijab kabul itu semua pelet dan semua pengasihan itu bakalan hilang, tapi ditimpa langsung dengan pengasihan. Oh. Udah persiapan dari, itu berarti orang yang memakai itu berarti sudah persiapan. udah persiapan dulu. Ya, Bisa dijelaskan nggak Kang definisi yang dari itu semar mesem, jalan goyang sama bulu perindu itu gimana konsepnya bisa dijelasin satu-satu nggak? kalau bulu perindu itu ya itu sebenarnya bulu perindu itu dari bulunya genderuwo. Bulunya gendruwo. Nah, ya genderuwo kan bulunya kan banyak naik. Iya. Ya kalau ngetesnya biasanya dimasukin ke baskom ada air. Ntar biasa jalan sendiri terus ngikat. Dua sepasang. Itu gimana maksud? Itu kan termasuknya bulu perindu kan termasuk pelet. Itu kan katanya dimasukin baskom terus Iya, Jalan. ngikat. Kalau laki-laki kalau bulu perindunya itu laki sama laki pasti pisah. Iya. Nggak pernah menyatu kalau cewek sama cewek nggak nyatu. Jadi kita itu harus terus itu kalau semuanya mau nyari yang nyatu itu. Berarti bulu perindunya itu kita carinya dua gendruwo kan? Enggak, Itu tetap satu. Tetap satu. Tetap satu. terus itu berarti ada amalan khususnya atau gimana? Ada malah. Berarti khusus kita buat berarti makainya. Sebelum kita ke air itu pasti tetap kayak ada Ada amalan terus kayak yang tujuh itu si A misal. Ya. Jadi kayak nyebut namanya dia tuh baru kita masukin. Iya, seperti itu. Ada enggak kita megang bulu perindu cewek banyak enggak seperti itu konsepnya. Jadi emang harus ada hafalannya dan harus ada yang dituju. Seperti itu. Kalau yang semar mesem itu gimana Kak? Katanya kayak ada Nah, kalau Semar Mesem itu gimana ya? Pokoknya kalau kita senyum ya, kayak aku pernah dengeri kayak di internet kayak ada Ah. amalan-amalan ada amalannya. itu emang bener atau gimana Kang? Kalau Memang benar. Semar Mesem itu ada. Tapi masuknya masih termasuk pengasihan tapi sudah tingkat tinggi. Berarti lewat senyum kan? Lewat senyum. berarti mohon maaf orang yang berarti orang pas-pasan kayak kita terus Ya, pakai ya. semar mesem terus lihat senyumnya itu manis tuh kemungkinan bisa Semar Mesem. Hati-hati nih. hati-hati Pak. Semar Mesem. Terus kalau yang jalan goyang itu wujudnya apa tau Kak? Goyang gitu. Yang saya tahu dalam saya belajar tentang jalan goyang itu kita harus mencari sesuatu dari cewek tersebut. Contoh rambut. Oh. Ini semuanya ada cewek, nah rambutnya saya ambil tas. Satu biji aja, satu lembar, satu biji. Rambut saya satu biji. Ini saya tempelkan seperti ini.
Nah, kita baca mantra mata ajiku sejaran goyang. Nah, seperti itu. Berarti ibaratnya kita ambil sesuatu, entah itu rambut, itu kita satuin jadi satu, terus Iya. kita bacain amalannya itu. Amalannya itu. Tapi ya itu tadi. Konsekuensinya, kalau kita tidak nikahi dia pasti bakalan gila. Efeknya gitu ya. Berarti Efeknya luar biasa kalau yang pelet. Soalnya itu lunturnya itu kalau udah hijab kabul. Ya, hijab kabul pasti semua pelet, semua pengasihan bakalan luntur. Terus kalau kayak ada orang yang punya ilmu gitu kayak bos, misalnya kita lagi salaman, terus yang cewek itu berarti yang muntah, misal cewek yang pakai gitu, mungkin pas kita salaman dibaca-baca itu mungkin ada kan ilmu pelat atau pengasihan seperti itu. Seperti gendam itu. Gendam, Oh, lebih gendam. lebih ke Iya. gendam, Gendam itu sebenarnya itu lebih ke dunia hipnotis atau mungkin yang masih spiritual. Ya, sebenarnya gendam. Gendam itu juga ada amalan ya. Oh, gendam itu pakai amalan Ada juga kan? amalannya. Berarti bukan multi seperti Ya, kita dari omongan tidak, dari tidak. hipnotis. kalau bukan. hipnotis kan cuma kita mainnya ke lebih ke psikolog kalau logika orang itu kan. Berarti kalau gendam itu masih ada amalannya. Ada amalan. Ada amalannya. Ya, contoh ya salah satunya adalah ajian gendam 1000 asmara. Yang saya punya itu dulu. Pernah ada. Soalnya itu gendam itu kan sering kali di Gunung Kidul kan digunakan buat seperti pramukan dan lain-lain itu ya kan. Iya. Penipuan gendam itu. Penipuan. Jadi itu soalnya, seperti itu konsepnya. Konsepnya seperti itu. saya pernah kayak itu kan. Dulu pernah tuh ada teman cewek saya itu cerita kata itu ngincer orang cowok tuh katanya pakai gitu kayak sejenis ya entah rambut gitu terus pakai semar mesem lah gitu kan, katanya dia pakai gitu. Dia sering cerita sama saya, enggak cerita sama orang lain. Itu pernah, saya itu pernah tangan saya itu jadi saya salaman gini. Nah salaman gini itu dia tuh kayak ngeremot terus gitu. Nah saya kan udah ngerasa nggak enak nih. Ya udah tak ancam, adalah ancaman sedikit itu langsung dia lepas. Itu masuk itu juga ya kan? Ya, termasuk itu. Termasuk ya? Termasuk. Untuk mas. Untuk Pertanyaan saya mas, itu dengan sampean sik digituin atau sampean aja gitu mas? kalau saya sih digituin malah. Saya nggak pernah mas pakai ilmu gitu. Mohon maaf, saya nggak pernah. Soalnya Max Starboy mas. Starboy. Max Starboy ini nggak pakai gitar nempel kan? Enggak, saya Max bener nggak Starboy pakai gitu. Nggak berani, nggak saya pakai. nggak berani. Soalnya tahu resiko ke belakang itu gimana tuh tahu. Belakangnya ya itu seperti itu soalnya. Mungkin itu kan tahun 2015 ya kan? Ya. Itu sampai tahun 2017 2018 itu masih ada tindak lanjutnya atau mungkin akhirnya? Akhirnya itu saya masuk pencak silat. Masuk pencak silat ya maksudnya kita kan waduh ya jadi masuk seperti itu jadi semerawut kita, hidup kita tuh semerawut. Kayak nggak Waduh, ketata ya mas. nggak ketata dan jauh dari Tuhan, Jauh. malah jauh. Padahal awalan tadi rapalannya itu masih mengagungkan nama Allah, Nama Allah. tapi itu Tapi malah kita, jauh. Malah Jauh. kelamaan malah menjadi jauh ya kan. pokoknya biar kita sakti dan luar kan ya Jadi semua lebih ke duniawi lah. ke duniawi. Duniawi malah ke main seperti keinginan seperti Ya, nalar. langsung musyrik Pengen- jadinya. Jadi musyrik. Ya. Berarti mulai dari itu Langsung masuk Langsung ke masuk. pencak silat Pagar Nusa, di situ ketemu Gus Amin, terus di Rupiah, terus di Rupiah sampai 3 kali. Sampai duduknya 3 kali ya. 3 kali. Terakhir ke Pak Ahid Sutoyo, Pondok Pesantren Ponpes Al Qodiri. dan itu berarti proses pelepasan atau cuma kelupaan kan? Langsung dari perjanjian ya sebenarnya. Langsung diputus perjanjiannya. Jin-jin yang ke dalam tubuh saya itu langsung Dikeluarkan semua. Keluarkan semua. Ya. Tapi berarti itu udah aman dari yang mungkin yang dulu diminta jenengan itu. Aman-aman, tapi ya amalannya masih hafal. Amalannya masih hafal. Masih hafal. Lama Soalnya kan Mas. 8 8 tahun. tuh mas. Itu mungkin emang nggak bisa nggak lupa jadi dilupakan tapi Nggak. buat jalur kesetnya udah diputus gitu ya Ya kan? sudah diputus, tidak dihafalkan lagi sih. Tidak diamalkan lah. Ya, kan? Itu mungkin ceritanya bisa sampai putus itu mungkin sampai dirugah 3 kali itu gimana kan? Maksud niatnya Jadi ada suatu ada kejadian nggak? suatu kejadian aku itu sowan ke guru Gasmi Ismantoro. Dia itu melihat saya itu auranya hitam pekat seperti itu. Terus saya suruh duduk
suruh duduk terus suruh terpejam. Nah ya itu udah kayak kerasukan seperti itu. Berarti sebelum jenengan tumut pencak silat itu, apakah ada kejadian yang mungkin langsung membuat jenengan itu sadar langsung pengen, oh aku harus memutuskan gini-gini itu, ada satu kejadian nggak sebelumnya kan? Sebenarnya kok iya kok urip kok ini ya Medina kayak gur ya maksudnya gak tertata lah wis gur mulai dan lain-lain. Saya ngerasa hidupnya cuma kayak Wis gur seperti ini terus, hawanya emosi terus, pengennya berantem cari musuh seperti itu. terus bisa ikut pencak silat itu mungkin ketemu orang jenengan cerita atau mungkin ada atau gimana? Oh diajak sama Pak Makun, ayo itu ikut Pagar Nusa. Nah seperti itu. Di umur berapa itu Kang mulai ikut pencak silat itu? Silat itu pas 2018. Ya kalau udah ya 17 atau 17 18. Terus ikut itu, Ikut itu terus di Rukiah ya. berarti sebelum disahkan mungkin jadi warga Pagar Nusa jenengan berarti dirukyah dulu atau Di gimana? Rukiah dulu. Berarti udah lepas dulu dari Nah, yang Berarti mungkin sebelum masuk pelatihan itu udah dirukyah dulu atau pas latihan? udah tadi sebelum di BAT menjadi warga itu wajib di Rukiah. Masalahnya ntar kan kalau kita di BAT di ijazahi bayar itu pas bentrok, akal bentrok. mah terjadi dua aliran Ya, kan? 2 aliran. Harusnya satu aja cukup Iya, cukup seperti itu. bertabrakan di situ daripada ilmu kedua-duanya tidak bisa digunakan. Iya, Baik melepas yang melepas itu ya. tadi yang karena lebih mengganggu ya kan. Iya, benar. Jadi itu tertolong namanya terputusnya itu ketika sudah silat Iya, yang seperti tadi tertolongnya di situ mana tertolongnya di situ yang tadi dirukyah 3 kali 3 kali. itu ketika pas dirukyah itu yang dirasain apa kan? Saya kan posisinya saya duduk sila terus mata terpejam. Itu saya tuh udah gak kontrol. Tadi mau ngomong itu udah gak bisa. Yang ngomong itu bukan saya. Seperti itu. Berarti udah dikendalikan Wah, lah. wah mosing kayak udah was brutal lah intinya. Semua piring udah ya seperti itulah. Nah, mau ngomong itu nggak bisa, tapi ada yang tenaga ini yang menggerakkan itu kayak bukan saya seperti itu. Saya bisanya cuma diem doang ngambil dengerin gitu. Berarti udah kayak dikendaliin lah Nah, tubuhnya. Kan? dikendaliin. Itu ada yang seperti mengendalikan sendiri gitu Iya, dari seperti itu. yang mungkin itu jangan ingat buat yang dulu diminta itu tadi. Iya. Dan mungkin setelah kejadian dan peristiwa 8 tahun itu mungkin yang didapat apa? Pembelajarannya Pembelajarannya apa? tadi. Pelajarannya ya itu buat anu lah. Buat pengalaman saja ya. Sudah cukup berarti. Sudah cukup 8 tahun, sudah cukup. 8 tahun ini dari pengalaman dari dunia spiritual. Jadi mungkin dari 8 tahun itu tadi kan sudah mendapatkan pengalaman yang ternyata luar biasa sekali. Itu mungkin cerita itu bisa jadi cerita ya buat Iya. teman-teman yang di luar sana. Di luar sana. Dan yang dipelajari tadi bisa pengasihan, kekebalan, dan yang ini tadi kan kita banyak bicara tentang pengasihan ya kan. Iya. Ya, tadi kalau pas kekebalan itu pernah nggak kan udah nyoba tadi. Iya. Mungkin terdapat serangan di luar, terdapat serangan Mungkin pas Ya. itu kan pas dites, Ya, kalau pas tes. keluar Kalau gitu pas keluar itu wah ya maksudnya gimana ya, hawanya itu berani dan berani, jadi sebelum tempur itu musuh udah minta maaf. Oh. Nah seperti itu sudah down duluan, kebanyakan seperti itu ya, sering mau tarung sama Betawi sama orang Sunda kan, di pabrik kan banyak Iya. banyak orang yang seperti itu. Nah, setiap mau duel itu udah minta maaf, herannya di situ. Ini nggak nyampe bertarung udah kelar, itu seperti itu kebanyakan. Oh seperti itu. Lalu itu kan masih berjalan sampai ikut pencak silat ya kan? Iya. Nah itu pas yang bikin saya penasaran, yang ingin tanya itu pas ikut pencak silat kan kan latihan ya kan? Latihan. Itu latihannya kan bersama ya. Iya. Mungkin nanti ada pelatihan senam teknik atau gimana atau Iya. mungkin sambung bahkan. Iya. Nah itu mungkin pas semuanya pernah melakukan sambung atau latihan bersama itu. Iya. Itu kalau ya akan mendapat lawan itu kan masih punya pengalaman, masih punya kekebalan tubuh. Itu respon awalnya gimana kan? Sebenarnya ya pokoknya guru sabungnya brutal.
Jadi udah kayak wong ibaratnya nggak terkendali Entah gitu. Main terkendali. mukul Ya. juga mukul nendang sih. Terus kayak ya sama seperti kayak orang terminalan lah. Malah teknik nggak dipakai, Teknik nggak dipakai. malah teknik nggak dipakai. Seperti itu. Habis diruqyah ya baru pakai teknik semuanya. Lebih tenang lah. Kalau dulu lebih brutal, tapi kalau sesudah dijadi warga ya sabungnya itu tenang, lebih tenang. Lebih tenang. Berarti bukan ketika sabung itu malah lawannya itu malah seperti ketakutan tuh, tidak. 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 Tapi masih sih sebenarnya. Masih ada ketakutan. Masih ada efek. Jadi setiap maju kadang ada nggak ada lawan yang maju seperti itu. Seperti ada aja halangannya gitu kan. Ada enggak iso. Ayo maju ya. Ya maju. Nah, musuhnya dia ya ketemunya warga. Oh Seperti itu. gitu. Ya. Jadi kayak ketemu siswa sama siswa itu malah jarang ketemu. Jarang ketemu. Malah ketemunya malah sama langsung. Langsung sama warga. Seperti itu. Jarang. Gitu. Terus itu sampai tahun 2018 Iya. itu disahkan jadi warga tahun kapan kan? 2019. 2019 berarti itu hampir setahun atau berapa bulan sebelum pengesahan jadi warga itu diruqyah, dibersihkan ya terutama. Habis itu bisa seperti biasa bisa kembali dengan berlatih silat dengan teknik ya, yang pertama. Dan sampai tahun 2019 itu akhirnya bisa disahkan di 2019 itu. Iya. Dengan alirannya berarti kan sudah melupakan yang lu sudah diputus gitu. Berarti sudah sekarang tinggal aliran, tinggal pembelajaran dalam teknik persilatannya kan. Iya, seperti itu. Mungkin saran atau pesan buat teman-teman yang mungkin malah ingin masuk di situ atau penasaran di situ, pesannya apa kan? Pesannya ya sebenarnya jangan coba-coba sih. Jangan coba-coba. Kalau sudah terjerumus itu wah luar biasa. Pengen terus asik di situ. Di dunia spiritual itu asik banget. Kalau sudah terjun di situ kita asik di situ. Jadi lupa sama dengan keluarga, lupa sama Tuhan dan lain-lain. Sama teman pun bisa lupa. Terus hawanya itu cuma emosi terus. Seperti itu. Jadi pesannya jangan coba-coba buat teman-teman. Baik, mungkin saya punya sedikit cerita juga nih. Kalau jenengan tadi kan pas itu hawanya pengen berantem terus. Iya. Itu sebelum masuk pencak silat sebenarnya hampir sama. Tapi kalau saya tidak menggunakan ilmu seperti itu. Iya. Saya tuh hawanya dulu sebelum masuk pencak silat itu juga pengen berantem terus. Makanya ada masalah sekecil apapun, kalau berantem itu solusinya berantem aja. Bahkan saya sedikit cerita, saya tuh masuk SD baru seminggu itu udah berantem kan. Masuk SD baru seminggu udah berantem, meskipun nggak brutal tapi sampai saya mukul, meskipun nggak kena tapi tangan saya itu mah gigit. Itu seminggu aja berantem di situ, baru seminggu masuk sekolah udah berantem gitu. Dan banyak hal itu dulu sampai karena mungkin faktor beberapa hal yang buat kita perdebatan. Kalau contohnya kalau sekarang mungkin fans supporter mungkin sepak bola itu jadi fanatisme itu malah jadi, kalau contohnya saya dulu bisa jadi antara kita suka klub ini sama klub ini itu jadi musuhan, jadi gitu, jadi aduh mulut gitu, mulut jadi baperan gitu. Dulu kan masih pas SD SMP gitu masih gitu, tapi akhirnya pas saya masuk pencak silat juga saya malah seperti sadar kenapa harus berantem gitu loh. Kenapa harus berantem? Saya bahkan beberapa kali juga terakhir juga berantem juga, saya mikir kenapa harus berantem juga, makanya gitu. Tapi kalau dulu sebenarnya ayo berantem aja, makanya gitu loh. Walaupun sebenarnya saya lebih pasti bisa menjaga. Kalau masih di sekolah kan resikonya lebih ke sini, resikonya lebih ke bukan antara saya dan musuh saya, tapi antara saya, orang tua dan sekolah itu maksudnya. Itu kan malah lebih runyam ya sebenarnya. Iya. Tapi temperamen saya juga sebelum masuk pencak silat itu sebenarnya hampir sama buat pengennya berantem aja gitu. Masih kayak bener ya mas, ikut pencak silat itu lebih bisa, kalau berarti kita buat berantem itu lebih kayak bisa buat nahan diri. Bener juga buat nahan diri. Saya itu juga ngerasain kayak gitu. Dulu kan saya emang cerita nih,
Jadi sebelum saya tuh masuk silat itu, saya SD sampai SMP itu sebelum itu saya tuh orangnya ditindas terus mas, bener-bener ditindas. Ya sama mas. Jadi Bener kayak sama. dibully terus, jadi kayak jarang punya teman kayak dibully terus. Saya tuh cengengan dulu tuh cengeng sampai SMP itu, sampai kelas 1. Terus di SMP kelas 2 itu mulai saya udah mulai beraniin diri, apa kayak kudu gini terus toh aku ditindas terus akhirnya diajak teman ikut silat, akhirnya di situ juga belajar jadi orang itu harusnya juga begini, kayak kalau kita diajak itu kayak lebih bisa sadar, lebih bisa sabar, jadi kayak udah amat lah ya, Nah, itu. kamu Ya, dibully gini udahlah kata udah bodo amat, amat itu yang kayak udah masuk ngapain aja. sih, kayak udah, kalau dulu kan kita dibully kan kayak hatinya mikir Wah, panas sih. Panas, Panas. lain. entah panas entah kayak sedih gitu, terus kayak terus kita tuh kayak udah emang kayak udah ya udahlah kita gimana sih, ya udah udah amat buat apa gitu juga kan. Jadi juga ikut suatu juga sebenarnya itu juga enggak itu ya mas, ini juga pesan buat teman-teman kita ini. Siap. Ini kita juga cuma di bisnis ini juga kan kebetulan kita juga di ikut di pencak silat itu, kita juga pesan sama teman-teman di luar sana itu jangan sampai kalian tuh buat ikut silat itu cuma buat wah-wahan atau ibaratnya buat cari musuh, buat berantem itu jangan. Jadi kita itu ikut silat itu buat satu olahraga, buat jaga diri, terus sama banyak saudara. Oke, walaupun kita sama kamu itu udah beda aliran silatnya itu, kita masih tetap bersaudara. Bersaudara. Oke, itu pesan. Itu pesan dari Mas Wisnu, dan juga mungkin sebelum kita tutup ada yang mungkin disampaikan lagi buat teman-teman tentang apapun itu punya mungkin ya dunia buat ini, kalau pesan saya buat pencak silat di luar sana, ikut pencak silat jangan buat gagah-gagahan, terus yang satu tapi prestasi dan prestasi. Ya, benar itu kan. mungkin saya ucapkan terima kasih buat Kang Munok dan juga Mas Wisnu yang sudah bersama konten kita hari ini, terutama Kang Munok yang sebagai narasumber tentang dunia spiritual dan mistis, dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video sampai sini. Pokoknya dukung channel Luput terus dengan cara like, comment, share, and subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi, dan juga berikan komentar kalian yang di bawah ini. Lanjut, semoga kita bisa menjalankan atau memberikan sebuah konten-konten yang berisi dunia horor lagi, dan juga konten-kontenku yang lain. Tonton juga videoku yang lain juga ya guys. Terima kasih. Ingat satu hal, your only limit is your mind. Nama aku Hati dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.